Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama saya Roy Alinifa di segmen Ruang Advokat Menjawab. Dan hari ini saya menyapa Sobat Ram semua yang berada di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali maupun Pulau Sulawesi maupun teman-teman di Papua. Nah, salam kenal semuanya. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan pasal perzinahan, pasal kumpul kebo, dan pasal hubungan saudara. Meskipun ini adalah konsep atau draft, belum menjadi undang-undang, tetapi perlu kita apresiasi, mudah-mudahan pemerintah segera mengesahkannya menjadi undang-undang sehingga bisa kita gunakan untuk menindak atau katakanlah melaporkan tindak pidana terkait dengan perzinahan, kumpul kebo maupun hubungan saudara. Karena masih banyak sekali kasus-kasus perzinahan yang menurut hemat saya kita menggunakan kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang itu tidak memiliki sanksi yang serius, yang sangat ringan, yang tentunya merugikan sekali. Apalagi ada pasangan yang melakukan kumpul kebo. Sehingga ini bukan budaya kita, sehingga ini sangat meresahkan dan perlu adanya sanksi. Nah, meskipun ya ini saya katakan belum begitu berat dan belum begitu tegas sanksinya, setidak-tidaknya memang ada peningkatan dari KUHP yang sebelumnya di dalam pemberian sanksi. Jadi kita akan melihat draft atau rancangannya, mudah-mudahan segera disahkan pemerintah. Nah, sebagai contoh ya, yang akan kita diskusikan di sini adalah bagi yang melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri, nah, hukumannya diatur di dalam pasal 415 ayat 1 yang mana berbunyi seperti ini. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ada peningkatan. Yang sebelumnya pasal perzinahan itu ancamannya 9 bulan, sekarang menjadi 1 tahun atau 12 bulan. Jadi ada peningkatan selama 3 bulan. Ya, berbeda halnya dengan hukum Islam. Hukum Islam itu sangat tegas dan keras. Kalau orang berzina hukumannya adalah rajam, kan begitu. Tapi ini itu kitab undang-undang hukum pidana kita yang akan berlaku ke depannya, ancamannya seperti ini. Masih sangat lemah sebenarnya, tapi lumayan. Nah, meskipun nanti pada saat putusan hakim, bisa saja hakim memutuskan percobaan atau cuma 3 bulan. Ya, itulah Indonesia. Kemudian, pasal 415 ayat 2-nya dijelaskan bahwa pihak yang bisa melaporkan perzinahan tersebut, yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau bisa juga orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Kalau pasal KUHP yang sekarang, yang bisa melapor itu adalah pasangan sahnya atau suami atau istri yang terikat. Siapa yang berzina tadi? Itu hanya yang bisa melaporkan. Tetapi ada peningkatan di sini. Yang bisa melaporkan bisa orang tuanya atau anaknya. Jadi cukup baik, ya, cukup bagus. Tetapi masih disayangkan, ancamannya masih sangat ringan. Nah, ada hal yang menarik, yaitu terkait dengan kumpul kebo. Di mana di dalam pasal 416 ayat 1 ya, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ini bagi pasangan yang belum menikah, yang mungkin hidup satu kos, satu kontrakan. Ingat, kalau kitab undang-undang hukum pidana ini disahkan, maka Anda bisa dikategorikan sebagai tindak pidana kumpul kebo. Sehingga bisa dilaporkan. Sangat bagus sebenarnya, karena kedepannya ya tidak ada lagi orang-orang yang melakukan tindakan kumpul kebo. Yang dirugikan siapa? Ya tentu yang perempuan, kan gitu. Ini untuk perlindungan hukum sebenarnya. Jadi sangat bagus sekali untuk kedepannya agar KUHP ini
segera disahkan. Berikutnya adalah kita akan berbicara soal perkawinan sedara. Nah, dalam pasal 417 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahui bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedara dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, ini cukup bagus dan cukup jelas sekali ancaman pidana bagi pelaku hubungan sedara. Kalau sanksinya keras dan tegas, tentu orang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan tindak pidana ini. Tetapi kalau sanksinya sangat ringan dan proses pelaporannya sulit, ya, seperti yang terjadi saat sekarang ini, tentu banyak rumah tangga yang rusak karena banyak pasangan yang membiasakan atau yang menganggap bahwa perzinahan itu yang biasa, apalagi akhir zaman, ya tentu akan jadi masalah yang serius. Jadi itulah rancangan atau draft terkait dengan pasal perzinahan, kumpul kebo, dan hubungan saudara yang saya bahas di sini. Mudah-mudahan draft ini segera disahkan, karena kemarin berapa kali diajukan di DPR, ditunda-tunda terus sampai sudah hampir berapa puluh tahun saya sampaikan, belum juga disahkan. Sampai dengan sekarang kita masih menggunakan kitab hukum pidananya peninggalannya Belanda. Ya tentu orang Belanda ya membuatnya sesuai dengan keyakinan mereka, perzinahan itu biasa mungkin. Ya, tetapi bagi kita orang Indonesia, ya tentu pasal ini sangat penting sekali agar memberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku atau setidak-tidaknya mencegah terjadinya tindak pidana perzinahan itu. Terima kasih. Itu Sobat Ram penjelasan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan bagi Sobat Ram yang ingin bertanya, berkonsultasi, silahkan berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.